Halo semuanya, selamat datang di Maskapai Spoil 923. Sebelumnya, kita sudah membahas bahwa pada hari Jumat yang ke-13 akan ada penerbangan hantu pertama yang mendarat di saluran kita. Mohon like dan subscribe untuk dukungan. Penonton di bawah 18 tahun, wanita hamil, dan orang tua dengan masalah jantung perlu bimbingan. Semoga kalian menikmati tayangannya. Terima kasih. Silakan ikuti halaman penggemar di Facebook, karena setiap kali saya memposting klip, semua orang akan dapat menontonnya tepat waktu. Pesawat akan lepas landas. Jadi kencangkan sabuk pengaman Anda dan pergi menonton bersama. Pertanyaan untuk penonton 18 tahun ke atas, penonton di bawah 18 tahun harus dibimbing orang dewasa, dan wanita hamil atau orang tua dengan masalah jantung harus diawasi dokter. Ajak teman agar tidak terkejut. Periksa sebelum menonton. Terima kasih. Kita mulai dari keluarga Jamrat. Gift tidak akur dengan ibunya yang sibuk bekerja. Pada hari ulang tahun Gift, ibunya tetap membawa keluarga ke Phuket. Di bandara, Prince Stewart menunggu pramugari. Di ruang tunggu penerbangan 407 dari Bangkok ke Phuket, ada Anne, turis dari Hong Kong yang belajar bahasa Thailand. Di bandara, Prince Stewart, seorang pemuda gay, sedang menunggu para pramugari untuk naik pesawat, termasuk M, Nok, dan Niu. Tak lama kemudian, Niu tiba. Di ruang tunggu penumpang untuk penerbangan 407 dari Bangkok ke Phuket kali ini, ada Anne, seorang wanita cantik, dan turis dari Hong Kong yang sedang berlatih berbicara bahasa Thailand. Seorang pemuda yang memutuskan untuk meninggalkan rumah untuk memulai hidup baru di Phuket, dan keluarga Gift, serta beberapa karakter baru, dan banyak kehidupan lainnya yang ada di penerbangan ini. Sebelum Niu naik pesawat, dia teringat saat berbicara dengan dokter. Dokter menjelaskan kepada Niu tentang gejala halusinasi yang dia alami, yang disebabkan oleh tekanan di dalam pesawat. Dokter juga bertanya, mengapa setelah kecelakaan terakhir, Niu ingin kembali terbang lagi. Kita beralih ke Bang, seorang insinyur muda yang sedang memeriksa pesawat untuk penerbangan itu. Dia melihat ada yang aneh, jadi dia masuk ke bawah pesawat untuk memeriksa lagi. Dia menemukan beberapa bagian yang mencurigakan, dan bahkan melihat seperti ada mayat yang berjalan melewatinya dari belakang. Tapi sebentar, kemudian pesawat lepas landas membuat Bang merasa cemas di dalam perutnya. Di dalam pesawat, Niu sedang menenangkan neneknya yang menderita penyakit jantung dan memiliki ketakutan untuk terbang sambil meminta semua orang untuk menjaga neneknya dengan baik. Lalu tiba-tiba, loker di pesawat tidak bisa dibuka, sehingga Niu menawarkan diri untuk membukanya. Dengan berusaha membuatnya terlihat seperti loker di pesawat, tempat kejadian kecelakaan sebelumnya dibuka. Sebentar kemudian, Miu merasa seolah-olah ada seseorang di belakangnya, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, ternyata itu hanya halusinasi. Niu berjalan melewati kursi antara Gift dan seorang biksu, dan ternyata keduanya melihat seolah-olah ada jejak kaki berlumuran darah yang mengikuti Niu. Klip itu bertanya kepada biksu itu, apakah dia melihat apa yang dilihatnya. Biksu itu menjawab dengan ketakutan, karena dia tidak melihat apapun. Saat Niu pergi ke toilet, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang membuat wajahnya terluka. Tetapi, ketika dia kembali ke tempat duduk, ternyata luka itu sudah hilang. Teman yang duduk di sebelahnya merasa heran bagaimana luka itu bisa hilang. Kemudian, kejadian aneh mulai terjadi secara terus-menerus. Ketika seorang bule mencoba berjalan menuju ruang pilot, pramugari berusaha menahannya dan menyuruhnya kembali ke tempat duduknya. Bule yang hanya bisa berbicara bahasa Inggris, itu malah berteriak kepada mereka, "Saya tidak mau pergi." Lalu melakukan gerakan tarian tradisional Thailand, sebelum memutar kepalanya di depan mereka, dan kemudian pingsan. Tapi apa yang dilihat semua orang, hanyalah halusinasi belaka. Sementara itu, Beng yang berada di bawah pesawat, bertemu dengan beberapa roh hantu, yang mengganggu dan menyakitinya. Di ruang kokpit, panel pesawat menunjukkan adanya keanehan. Di bawah pesawat, Man, asisten kapten, kemudian masuk untuk memeriksa,
dan menemukan Bang, temannya, dalam keadaan terluka. Dia pun membawa Bang untuk mencari Niu agar bisa mengobati lukanya. Sementara itu, Man memeriksa bagian-bagian pesawat dan memperhatikan bahwa beberapa bagian pesawat dalam kondisi buruk dan penuh dengan noda darah sebelum dia diserang oleh hantu. Tak lama kemudian, Niu melihat Man yang berdiri diam dan mengeluh pada dirinya sendiri bahwa dia harus melapor kepada kapten. Namun, ketika Man berjalan melewati Niu melihat sosok Man perlahan menghilang di depan matanya. Kemudian, kejadian tak terduga terjadi. Ketika seluruh pesawat berubah menjadi pesawat hantu, orang-orang di dalam pesawat mulai menderita sesak napas, halusinasi, dan saling serang. Orang baru yang masuk dan lihatnya akan bertanya kepada Bang apa yang terjadi. Jadi, bilang padanya bahwa udara di dalam pesawat akan habis. Suruh dia untuk mengambil oksigen. Saat itu, di ruang kokpit, kapten ditutup matanya oleh salah satu hantu. Bang membuka oksigen. Banyak penumpang pingsan. Dia bertemu hantu pramugari, tangan menangkapnya, ternyata. Dan saat dia berjalan kembali, dia bertemu dengan hantu pramugari di tengah lorong. Tiba-tiba, ada tangan yang menangkapnya. Tetapi ternyata itu adalah Bang yang hampir pingsan. Mencari orang lain. M dan Nok menyelamatkan penumpang, tetapi kehilangan nyawa. Semua ketakutan, berpikir melihat hantu. Bang menjelaskan ini akibat pesawat turun cepat, tekanan otak, dan kurang oksigen, menyebabkan halusinasi. Niu dan Bang mencoba membuka pintu kokpit, tetapi terkunci. Semua orang ketakutan. Bang mencoba menenangkan dengan menjelaskan bahwa pesawat turun cepat, menyebabkan tekanan otak dan kurang oksigen, sehingga berhalusinasi. Pintu kokpit terkunci dari dalam dan tidak bisa menghubungi kapten. Bang harus segera memperbaiki alat pengatur tekanan sebelum semua orang mati. Ibu Gift memarahi Bang. Gift berteriak menyuruh ibunya berhenti dan memberitahu bahwa kantong oksigen hanya bertahan 15 menit dan mereka juga tidak bisa menghubungi kapten di dalam. Bang bilang bahwa dia harus segera kembali untuk memperbaiki alat pengatur tekanan di bawah pesawat sebelum semua orang mati. Tetapi Ibu Gift terus memarahi Bang tentang situasi yang terjadi, sampai Gift harus berteriak memberitahu ibunya untuk berhenti berbicara dan memberitahu semua orang bahwa kantong oksigen yang mereka gunakan hanya bertahan selama 15 menit. Bang dan Niu turun ke bawah pesawat dan terkejut dengan kondisi yang mereka lihat. Karena bagian bawah pesawat dalam keadaan buruk, seperti pesawat yang pernah mengalami kecelakaan sebelumnya. Sementara mereka sedang memperbaiki pesawat, oksigen Niu habis, dan dia mulai merasa pusing. Melihat Niu dalam keadaan tidak baik, Bang memberikan oksigen miliknya kepada Niu, dan mereka berbagi untuk terus memperbaiki pesawat. Di dalam pesawat, Gift duduk curhat dengan ayahnya, dan ayahnya menyanyikan lagu Happy Birthday untuk Gift. Namun, sebelum lagu selesai, ada troli dengan kue yang berantakan bergerak masuk. Webb berusaha mendorongnya keluar. Tiba-tiba, Anne mengalami kejang, dan hantu masuk ke dalam tubuhnya. Dia bertanya tentang Niu, di depan semua orang, sebelum dia pingsan. Tak lama kemudian, nenek yang duduk di barisan depan meninggal dunia. Semua orang mulai kekurangan udara dan pingsan satu persatu. Pen berusaha sekuat tenaga untuk berlari ke depan pintu kokpit dan mencoba memanggil kapten sampai dia melihat bahwa seluruh pesawat dipenuhi hantu. Lalu dia pun pingsan. Bang memperbaiki mesin tekanan. Bang mengatakan kita harus ke kokpit. Pen bertanya tentang Niu, menyebutnya penyebab masalah. Pen mengklaim demi keselamatan, Niu harus ke belakang pesawat. Bang tidak setuju, mengatakan jika Niu pergi, dia juga akan pergi. Mereka mendengar suara keras dan lampu padam. Bang bilang, sistem listrik mungkin rusak. Ping bertanya tentang masa lalu. Niu menceritakan kejadian serupa 10 tahun lalu. Dia tidak yakin apakah ini pesawat yang sama. Dia meminjam senter dari Bang. Bang tidak setuju. Mereka mundur dan berkumpul kembali. Bang bilang, listrik rusak.
jadi dia harus memperbaikinya. Ping bertanya tentang masa lalu. Niu cerita, 10 tahun lalu, kejadian serupa terjadi. Niu satu-satunya yang selamat. Dia meminjam senter dari bank. 2, bule masuk toilet, yang lain lari ke belakang pesawat, dan Ping bertanya tentang apa yang terjadi di masa lalu. Niu menceritakan bahwa 10 tahun yang lalu, kejadian serupa terjadi. Mungkin terdengar tidak masuk akal, tetapi semua penumpang tampak gila. Dan Niu adalah satu-satunya yang selamat. Dia tidak yakin apakah pesawat ini adalah pesawat yang sama dengan 10 tahun yang lalu. Dia kemudian meminjam senter dari bank untuk membuktikan sesuatu. Dia membawa senter ke depan pintu kokpit, dan semua orang bertemu dengan 3 hantu pramugari yang datang untuk menyerang mereka. Semua orang berlarian panik, sementara 2 orang bule masuk ke toilet, yang lainnya berlari ke bagian belakang pesawat. Sementara itu, Webb yang berusaha masuk ke toilet juga dipanggil oleh Anne yang duduk bersamanya untuk meminta bantuan. Dan dia masuk untuk membantu Anne. Anne pingsan, Webb panik, memukul Anne. Webb merobohkan pintu toilet. Webb masuk. Sebelum membantu bule, dia mengeluarkan toilet. Gib duduk. Ibunya menarik tangan hantu. Hantu menghilang. Gib menghilang. Mereka mencari Gib. Mereka mencoba membuka pintu kokpit. Hantu muncul, mereka mundur. Bang bertanya kepada Niu. Sebelum membantu bule lainnya yang hampir tenggelam, dia berhasil mengeluarkan toilet dari tempatnya. Tiba-tiba, Gib duduk di sudut ruangan. Tanpa berkata-kata, ibunya berusaha menariknya keluar, tetapi malah menarik tangan hantu yang terbakar. Hantu itu berteriak kesakitan sebelum menghilang. Gib juga menghilang. Mereka mencarinya di bawah pesawat, tapi tidak menemukan Gib. Mereka mencari alat untuk membuka pintu kokpit. Hantu muncul, menakuti mereka, jadi mereka mundur dan bersiap. Bang bertanya pada Niu bagaimana dia selamat. Niu menjawab dia menutup mata dan membiarkan mereka menakut-nakuti sampai pesawat mendarat. Di pesawat, Pen mendengar Gib meminta bantuan biksu untuk keluar. Dia hanya menutup mata dan membiarkan mereka menakut-nakuti sampai pesawat mendarat. Kembali ke dalam pesawat, Pen mendengar suara Gib yang berusaha meminta bantuan dari seorang biksu untuk membantunya keluar. Kemudian mereka menemukan sosok nenek yang terbaring di tengah lorong. Tak lama setelah itu, tubuh nenek itu dirasuki hantu dan berusaha menyerang. Bikhu yang melihat situasi ini merasa tidak baik, jadi dia bersembunyi di salah satu kursi. Tetapi, hantu itu mengikuti dan terus menghantuinya hingga dia terjatuh dan berdoa di lantai. Sementara itu, Pen berhasil terlepas dari cengkeraman hantu yang merasuki nenek. Lalu dia menggunakan kursi roda untuk menghantamnya kembali hingga wajah nenek itu berlumuran darah. Pen kemudian melihat hantu lain. Jadi, dia mendorong kursi roda itu lagi untuk menghantam. Tetapi, kali ini, dia tidak sengaja menghantam kepala biksu yang sedang berdoa di lantai, membuat biksu itu patah leher dan mati. Setelah itu, Bang dan seorang bule lainnya melihat Pen duduk, tetapi sekarang, Pen sudah melihat semua orang sebagai hantu, dan bule itu pun dibunuh oleh hantu, sehingga Webb berlari keluar meninggalkan Pen. Sementara di bawah pesawat, mereka masih mencari barang-barang, dan ketiga hantu pramugari kembali menghantui mereka. Kali ini, semua orang menutup mata. Tetapi Webb yang berpikir hantu sudah pergi, membuka matanya dan malah bertemu dengan hantu-hantu itu lagi. Dia pun kehilangan akal dan mulai mengayunkan kapak secara sembarangan. Sampai akhirnya dia terjebak oleh hantu dan melempar kapak mengenai Prin. Larikan diri, Prin tewas. Webb merasa bersalah dan mengatakan bahwa dia tidak bermaksud seperti itu. Tetapi kemudian dia dimarahi oleh ayah Anne yang mengatakan bahwa Niu tidak salah, karena sebelumnya dia juga mengalami hal yang sama. Hantu-hantu itu akan menipu, hingga semua orang harus saling membunuh.
Kemudian Bang memimpin tim menuju ke depan ruang pilot. Dalam perjalanan, mereka harus menghadapi hantu. Mereka berhasil melewatinya hingga sampai di depan ruang pilot, di mana ada hantu pramugari berdiri. Webb diteriaki oleh Bang untuk tidak takut. Dia bilang hantu itu tidak bisa berbuat apa-apa, dan suruh Webb menutup mata berjalan. Tapi tiba-tiba, tubuh Webb ditusuk. Hantu itu adalah hantu yang menipu Webb untuk menusuk dirinya sendiri. Setelah melihat itu, semua orang lari keluar dan turun ke bagian bawah pesawat. Mereka berdiskusi dan berpikir jika mereka mati, mereka akan balas dendam pada hantu. Akhirnya, semua orang tidak takut tertawa di depan hantu pramugari, hingga hantu-hantu itu menghilang. Semua lari keluar pesawat, tak takut hantu. Dia tertawa, hantu pramugari hilang. Seseorang dengar suara lemari. Mereka berdiskusi dan berpikir bahwa jika mereka benar-benar mati, mereka akan membalas dendam pada hantu-hantu itu, hingga semua orang merasa tidak takut lagi pada hantu, dan mulai tertawa di depan hantu pramugari yang ada di sana, hingga hantu-hantu itu menghilang. Sementara itu, dia melihat seseorang sendirian dan mendengar suara aneh dari dalam lemari. Ketika dia membuka, ternyata itu adalah video putrinya sendiri. Dia sangat terkejut dan langsung berlari keluar. Di luar dia bertemu dengan ayah Bang dan New, yang juga keluar. Namun mereka masih melihat orang lain yang sudah menjadi hantu, dan berusaha menyerang. Tetapi Bang menggunakan gagang kapak untuk membuat hantu itu pingsan, dan dia mengikat tangannya. Dia mencoba merusak pintu pilot dengan kapak. Ayahnya menyuruhnya menutup mata. Bang meminta bantuan dan membiarkan Giff masuk ke ruang pilot. Giff terkejut melihatnya. Saat hantu memenuhi kaca, dia tetap tenang dan membuka pintu agar semua bisa melihat. Semua mundur mengambil posisi. Giff sadar ibunya yang terikat hilang. Tiba-tiba, ibunya muncul dan menyerang dengan kapak. Ayahnya menusuk leher hantu. Pesawat jatuh cepat. Pen terkena benda tajam dan meninggal. Saat itu, Giff menyadari bahwa ibunya yang terikat telah menghilang. Namun, hanya dalam sekejap, ibunya muncul di depan semua orang dan berusaha menyerang dengan kapak. Ayahnya terpaksa memutuskan untuk menusukkan kapak itu ke leher hantu. Namun pesawat itu jatuh dengan cepat, membuat Pen tertusuk oleh benda tajam dari troli hingga dia meninggal. Bang berusaha mengendalikan pesawat. Saat itu New menceritakan kebenaran kepada Bang, bahwa dalam kecelakaan sebelumnya, dia juga telah membunuh temannya sendiri, yaitu hantu pramugari yang mereka lihat. Hal ini membuat hantu-hantu itu berusaha mengambil nyawanya. Akhirnya hantu itu merasuki tubuh Pen, berusaha mencekik New. Gambar beralih ke Giff dan ayahnya dengan gambar masa lalu. Bang dan New masuk. Bang menghubungi teman untuk bantuan mendaratkan pesawat. Hantu memenuhi pesawat, tapi Bang berhasil mendaratkan pesawat. Bantuan tiba, mereka turun hingga tersisa New di ambulans. Giff bertanya, New kemana? Tim penyelamat melaporkan menemukan mayat pramugari, yaitu New. Dan bantuan pun tiba. Mereka turun satu persatu, hingga tersisa New sebagai orang terakhir. Di ambulans, Giff bertanya kepada Bang, New kemana? Dia berpikir sejenak. Lalu terdengar suara dari tim penyelamat yang melaporkan bahwa mereka menemukan mayat seorang pramugari, dan itu adalah New. Dia meninggal saat bertarung melawan hantu yang merasuki tubuh Pen. Bang yang melihat ke arah pesawat, melihat New berdiri, sebelum tubuhnya perlahan-lahan menghilang, hingga akhirnya New juga menjadi hantu di pesawat itu, dan film pun berakhir. Bagaimana dengan 407 Ghost Flight? Pernahkah Anda melihat hantu sepuasnya? Akhir-akhir ini, kemanapun saya memandang, saya hanya melihat film hantu. Sampai saya terbiasa. Kalian punya pendapat? Jangan lupa berkomentar dan berdiskusi di bawah. Dan sebelum berangkat berbelanja, komentar untuk klip ini adalah dari spoiler film Tong Suk 13, adik Witawat bilang,
Sangat buruk, Kak. Saya lahir pada hari Jumat yang ke-13. Dalam 4 tahun, hanya ada 1 kali yang jatuh pada hari Jumat yang ke-13, jadi keluarga saya tidak merayakan ulang tahun saya. Kasihan sekali ya. Tapi hari Jumat yang ke-13 tidak selalu membawa hal-hal buruk. Semoga saya bisa memberikan semangat, dan semoga kamu bahagia setiap harinya. Untuk hari ini, saya pamit undur diri dari Spoiler 1923. Selamat hari Jumat ke-13. Sampai jumpa.